Dalam perjalanan pengiriman barang, truk yang dikendarai Suyan tiba-tiba mogok di tengah jalan. Panik, ia segera menelpon bawahannya agar mengirim bantuan, karena jika terlambat, proyek berikutnya bisa gagal dan mereka akan terkena denda besar. Namun tanpa diduga, kabar itu sampai ke telinga Haoming. Tanpa pikir panjang, ia langsung meluncur ke lokasi. Beberapa saat kemudian, sebuah truk berhenti di belakang kendaraan Suyan. Haoming turun, mengenakan pakaian kerja seadanya, dan segera mengambil alih situasi. Ia tak membiarkan Suyan ikut membantu, malah memintanya duduk di mobil untuk beristirahat. Sementara itu, Haoming bekerja keras memindahkan semua barang satu persatu. Keringat menetes di wajahnya, namun ia tetap fokus dan tangguh. Dari balik jendela, Suyan memperhatikannya dalam diam, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Setelah semuanya selesai, Suyan keluar dan menyerahkan sebotol air. Haoming meminumnya habis tanpa suara. Dalam keheningan itu, Suyan bertanya kenapa pria sepertinya, dengan perusahaan besar dan waktu berharga, mau repot-repot datang membantunya. Haoming hanya tersenyum lelah. Suyan lalu berkata, bukan karena ia tak menghargai bantuannya, tapi karena ia tak ingin terus bergantung. Ia ingin bisa berdiri sendiri, meski itu berarti harus menanggung lelah. Haoming mendengarkan dengan penuh penyesalan. Ia mengaku kini mengerti mengapa Suyan begitu menjaga jarak, karena dulu ia terlalu egois, merasa selalu benar. Tapi kali ini, ia hanya ingin memastikan Suyan tidak kelelahan, bahwa ada seseorang yang tetap ingin menjaganya. "Aku masih milikmu," ucapnya lirih. Namun Suyan menatapnya lembut dan menjawab, "Aku hanya ingin bahagia dengan caraku sendiri." Malam pun tiba. Haoming tertidur kelelahan di kursi kemudi, sementara Suyan duduk di sampingnya, diam-diam mengelap keringat di dahinya. Ketika truk berbelok pelan, kepala Haoming miring dan bersandar di bahu Suyan. Wanita itu terkejut, ingin menggeser tubuhnya, tapi urung. Akhirnya ia membiarkannya begitu saja, menatap pria yang dulu menyakitinya, kini tertidur tenang di sampingnya, seolah waktu berhenti sesaat di antara keduanya. Suyan berdiri di hadapan seluruh timnya dengan senyum bangga. Ia mengumumkan bahwa seluruh stok pakaian hasil pengiriman kemarin terjual habis dalam waktu kurang dari 1 hari, dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai lebih dari 95%. Mereka sepakat untuk segera menciptakan model baru, memperluas penjualan ke pasar online, dan masing-masing telah memiliki tanggung jawab yang jelas. Suyan memberikan motivasi penuh pada timnya agar terus mempertahankan semangat itu. Malamnya, di rumah, Suyan duduk di depan jendela sambil memakan selai osmanthus. Hatinya tenang dan penuh rasa syukur. Ia menikmati hasil kerja keras yang selama ini dibangun dari titik terendah. Hari itu menjadi bukti bahwa dirinya mampu bangkit tanpa bergantung pada siapapun. Namun pagi berikutnya, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Bawahannya melapor bahwa di pasaran muncul produk dengan desain yang nyaris identik dengan milik mereka. Produk tiruan itu dijual dengan harga jauh lebih murah, hingga 10 kali lipat di bawah harga asli. Para konten kreator mulai membuat perbandingan di media sosial dan sayangnya, banyak pembeli justru memilih versi palsu. Reputasi brand Suyan mulai goyah, ulasan negatif bermunculan, dan penjualan menurun drastis. Kabar buruk itu juga berdampak pada perusahaan Yuanhang. Kakak dari Jiang Liang, yang merupakan petinggi di sana, memerintahkan agar kerja sama dengan Suyan segera dihentikan untuk menghindari risiko lebih besar. Mengetahui hal itu, Suyan menemui Jiang Liang secara pribadi di sebuah restoran untuk menyampaikan permintaan maaf. Ia menyadari, sejak awal hanya Jiang Liang yang berani menaruh kepercayaan padanya ketika tak ada satupun investor yang mau melirik. Jiang Liang berusaha menenangkan, namun keputusan perusahaan sudah final. Kontrak kerja sama resmi dibekukan. Meski Jiang Liang berniat membantu jika terjadi kerugian atau pengembalian dana, Suyan menolak dengan tegas. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun lagi, karena ia teringat nasihat Haoming bahwa pebisnis sejati tidak boleh bersandar pada modal orang lain. Kini ia benar-benar memahami maknanya.
Ia berterima kasih pada Jiang Liang atas ketulusan dan loyalitasnya, dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini tanpa beban orang lain. Jiang Liang hanya bisa berjanji, jika suatu hari nama baik toko itu kembali pulih, ia akan kembali berinvestasi dan meyakinkan kakaknya. Di kantor, suasana berubah muram. Para karyawan tampak lesu karena banyak pelanggan mengajukan pengembalian dana, dan beberapa mitra bisnis mulai membatalkan kerjasama. Namun Suyan tetap tegar. Ia menenangkan timnya, menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga kepercayaan pelanggan. Ia segera menginstruksikan untuk melaporkan seluruh akun penjual yang menjajakan produk tiruan ke forum pengaduan platform daring, serta memerintahkan Yao agar segera membuat desain baru untuk mengganti produk lama. Meskipun mereka tengah terhimpit masalah keuangan dan ulasan buruk terus berdatangan di toko online mereka, Suyan menolak menyerah. Di tengah tekanan itu, seorang pria datang ke kantor menagih pembayaran bahan kain sebelum waktunya. Ia khawatir bisnis Suyan akan bangkrut dan berusaha memaksa pembayaran lebih awal. Namun perjanjian kontrak jelas menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan di akhir bulan. Qiao Lin menghadapi pria itu dengan tenang namun tegas. Saat pria itu mulai berteriak dan menimbulkan keributan, Qiao Lin mengusirnya keluar dari kantor. Sementara Suyan yang tengah menuju kantor sambil menelpon, tak sengaja bertemu dengan bawahan Ku Mincheng, Steve. Awalnya pria itu tampak ramah, namun perlahan memperlihatkan niat tersembunyi. Ia tahu semua masalah yang menimpa Suyan. Suyan mulai curiga bahwa Steve adalah dalang di balik kekacauan ini. Steve pun mencoba mengambil kesempatan menawarkan kerjasama. Ia akan memberi imbalan besar, bahkan 20 juta yuan, asal Suyan mau mengaku di depan media bahwa rumah tangganya dengan Haoming hancur dan sedang menuju perceraian. Namun Suyan menolak tegas, menegaskan dirinya tak bisa dibeli dengan uang. Di kantor, ketua keuangan tiba-tiba mengundurkan diri. Suyan kaget karena pria itu memegang kendali penuh atas keuangan perusahaan. Alasannya, ia sudah mendapat tawaran baru dengan posisi dan gaji lebih tinggi. Tak lama, Lin Tao datang berkunjung, membawa oleh-oleh dan mengatakan kini ia tinggal di Jingzhou. Suasana berubah tegang ketika suara keributan terdengar. Si ketua keuangan menolak bertanggung jawab lebih lama. Lin Tao menasehatinya bahwa pergi begitu saja akan merusak sistem akuntansi dan melanggar tanggung jawabnya, karena laporan dan keuangan belum selesai. Akhirnya Lin Tao ikut membantu. Ia terlihat menyesal atas masa lalunya dan bekerja keras menyusun laporan keuangan perusahaan hingga malam. Qiao Lin yang melihatnya bahkan membawakan mie sebagai tanda terima kasih. Dari hasil analisis Lin Tao, kondisi perusahaan memang diambang kebangkrutan. Di sebuah kafe, Haoming bertemu istri Barakin. Mereka berbincang urusan bisnis, dan Haoming sempat menceritakan kesulitan yang kini menimpa Suyan. Di sisi lain di kantor, badai belum juga reda. Para vendor yang bekerja sama dengan perusahaan Suyan tiba-tiba datang menuntut pembayaran sebelum jatuh tempo. Padahal, dalam kontrak kerja sama sudah jelas bahwa pembayaran dilakukan di akhir periode. Namun karena mereka mendengar gosip tentang kondisi keuangan perusahaan, mereka menjadi panik dan berusaha menekan Suyan. Beberapa bahkan berbicara kasar, menuduh perusahaan itu akan segera bangkrut. Meski disudutkan, Suyan tetap tenang. Ia menegaskan bahwa perusahaannya tidak akan hancur semudah itu dan menolak membayar di luar perjanjian. Ketika tekanan semakin keras, ia akhirnya memberikan keputusan tegas. Jika para vendor memilih memutus kontrak sekarang, maka kelak, saat perusahaannya bangkit kembali, ia tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan mereka. Tak lama, Haoming datang bersama istri Barakin. Wanita itu langsung memeluk Suyan dengan hangat, memuji rancangan yang dulu pernah dihadiahkan padanya, bahkan ingin membeli lebih banyak dari toko Suyan. Para mitra yang tadinya meragukan Suyan mendadak terdiam, merasa malu sekaligus kagum saat mengetahui pengaruh besar istri Barakin. Kepercayaan mereka pun perlahan kembali. Setelah mereka pergi, Haoming menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa toko Suyan berpeluang besar berkembang dan menjalin kerja sama dengan pihak luar.
我们的服装品质怎么样？第一批成衣的成绩如何？大明啊，您父亲和您呀，是我们这些生意人。 Di ruang jahit, istri Barakin mencoba pakaian rancangan terbaru Suyan, paduan modern dan etnik yang membuatnya terpukau. Ia memberi semangat agar Suyan tidak menyerah, meyakinkan bahwa semua kesulitan ini hanya sementara. Sebelum berpisah, ia mengungkapkan bahwa perusahaan Jinda termasuk kandidat kerjasama, namun perlu peninjauan 3 bulan untuk memastikan reputasi dan latar belakang Haoming serta Suyan benar-benar bersih. Usai mengantar istri Barakin pergi, Suyan berterima kasih pada Haoming. Berkatnya, karya tokonya mendapat perhatian berharga. Haoming lalu menyerahkan brosur perlombaan desain yang sudah diam-diam ia daftarkan atas nama toko Suyan, kesempatan untuk mengembalikan nama baik dan mendapatkan pengakuan publik. Setelahnya Suyan mengadakan rapat untuk merancang rencana kompetisi nanti. Suyan membagi 2 timnya untuk fokus pada bisnis dan pada kompetisi. Yao merancang strategi, kini ia berencana mendesain baju dengan kain sulaman yang dikombinasikan, dan untuk pemotretan mereka melakukan yang terbaik. Dan butuh ketelitian. Baju telah selesai dirancang. Terlihat indah dah kombinasi yang sangat sempurna. Mereka bahagia bersama dan memotret momen itu dengan pose kocak. Saat bekerja, Suyan menerima laporan dari asisten keuangan bahwa pengelolaan dana perusahaan mulai kacau sejak kepala keuangan lama mengundurkan diri. Menyadari situasi genting itu, ia memutuskan menemui Qiao Lin dan mengusulkan agar Lin Tao diangkat sebagai pengganti. Qiao Lin tak keberatan, percaya bahwa Lin Tao kini telah berubah. Lin Tao pun resmi diangkat dan mulai menunjukkan dedikasi seolah menjadi penyelamat baru perusahaan. Namun tak lama, kabar buruk datang. Toko mereka tiba-tiba didiskualifikasi dari kompetisi desain. Suyan berusaha menemui panitia, tapi semua tampak sudah dihasut, keputusan tidak bisa diubah. Ia pulang dengan kecewa, dan para staf ikut merasa marah atas ketidakadilan itu. Sementara itu, Haoming menerima pesan dari Qiao Lin tentang kegagalan tersebut. Di saat bersamaan, wartawan San Sui datang untuk mewawancarainya. Untuk pertama kalinya, Haoming tampil di televisi demi membersihkan nama baik Suyan dan menjelaskan bahwa bisnis serta produk Suyan adalah karya penuh nilai dan kejujuran. Saat melihat liputan itu di rumah, Suyan terharu. Tanpa diminta, Haoming berdiri membela dirinya di depan publik. Berita itu membuat opini publik berbalik. Steve segera melapor pada Ku Mincheng, kesal karena rencananya gagal, namun tetap menyiapkan langkah berikutnya. Sementara di kantor, toko Suyan kembali ramai peminat dan komentar positif mengalir. Mereka mengadakan siaran langsung untuk menjelaskan perjalanan bisnisnya, dan banyak penonton terharu dengan ketulusan yang terpancar dari cara Suyan bekerja. Tak lama kemudian, Barakin berkunjung menemui Haoming. Ia memuji keharmonisan pasangan itu dan akhirnya menyetujui kerja sama bisnis mereka. Sejak saat itu, Suyan bekerja lebih keras lagi mempersiapkan diri untuk kompetisi berikutnya. Ia ingin karya desainnya diakui publik dan membuktikan bahwa semua perjuangan tidak sia-sia. Hari demi hari mereka berlatih hingga tiba di babak final. Malam sebelum perlombaan, Suyan memeriksa semuanya sendirian untuk memastikan tak ada kesalahan. Haoming datang diam-diam, memberi semangat dan menenangkan kegelisahannya. Saat hari perlombaan tiba, Suyan berhasil mencuri perhatian publik. Usai acara, ia merayakan keberhasilan bersama para karyawan dan investor Jiang Liang. Namun di tengah suasana bahagia itu, Haoming hanya duduk di kejauhan, menatap dengan perasaan cemburu melihat kedekatan Suyan dan Jiang Liang yang semakin akrab. Karena tak mampu menahan rasa cemburu, Haoming yang menatap Suyan dan Jiang Liang dengan amarah akhirnya meneguk banyak alkohol. Wajahnya memerah, matanya kosong, lalu ia bangkit meninggalkan pesta. Di luar, ia kembali minum sendirian, meluapkan amarah yang berubah menjadi kesedihan. Dalam mabuknya, ia berteriak memanggil nama Suyan di tengah malam, meneriakkan cinta yang selama ini ia pendam. Pada saat yang sama, Suyan juga mabuk berat. Ia menangis, menumpahkan beban hatinya yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dalam perjalanan pulang, ia seperti mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Suara itu terasa begitu nyata hingga ia meminta sopir untuk memutar arah menuju tempat suara itu berasal.
Di sisi lain, Yiming tengah menjaga Haoming yang sudah mabuk parah dan terus berteriak. Hingga tak lama, Suyan datang dalam keadaan sempoyongan. Begitu melihat satu sama lain, keduanya langsung dikuasai emosi. Pertengkaran yang lama terpendam kembali pecah. Mereka saling marah, saling menuntut, saling menyalahkan, namun di balik itu ada kerinduan yang tak bisa ditutupi. Dalam kekacauan dan mabuk berat itu, perasaan mereka meledak tanpa kendali. Pertengkaran berubah menjadi pelukan, kemarahan menjadi luapan hasrat yang selama ini tertahan. Malam itu, tanpa sadar mereka saling mendekap dan berhubungan di tengah kekacauan emosi, seolah hanya malam itu yang bisa menebus semua rasa sakit dan rindu yang tertahan. Keesokan harinya, keduanya terbangun di tempat tidur yang sama, tanpa busana dan terdiam. Keduanya saling berpandangan, malu dan kebingungan. Di luar kamar, Yiming dan Qiaolin menahan tawa karena tahu apa yang terjadi semalam. Malam penuh emosi itu kini hanya tersisa keheningan dan rasa malu yang menebal di antara mereka. Tak lama kemudian, Ibu Haoming datang membawa sarapan. Mereka panik, berusaha menutupi keadaan, namun sang ibu sudah bisa menebak semuanya. Ia hanya tersenyum bahagia melihat mereka akhirnya bisa bersama lagi. Ia meminta mereka makan bersama, bahkan menyiapkan banyak hidangan kesukaan Suyan, sambil memohon agar Suyan mau pulang ke rumah. Setelah sarapan, Suyan pamit bekerja. Haoming yang diperintah ibunya mengantarkan, dan di perjalanan keduanya masih canggung. Namun suasana perlahan melunak. Mereka mulai berbicara ringan tentang pekerjaan, tertawa kecil, dan tanpa sadar kembali menikmati kebersamaan yang lama hilang. Pagi itu menjadi awal baru bagi hubungan mereka, meski belum ada kata yang terucap di antara keduanya.你说你把他带来干嘛呀？这都吵起来了。我想别动了，是你在喊我。我还没走。 Di kantor, seorang pria datang menemui Suyan secara khusus. Ia berasal dari kota Gubei dan membawa penawaran tentang pewarnaan kain tradisional khas daerah itu. Melihat peluang bagus, Suyan setuju untuk meninjau langsung ke Gubei sekalian berwisata. Sementara itu, di rumah, Suyan tengah bersiap karena Haoming mengajaknya bertemu keluarga Barakin. Haoming sudah tiba lebih dulu di lokasi dan sempat menyadari ada seseorang yang diam-diam memotret mereka dari jauh. Tak lama, Suyan tiba menggunakan taksi dan berjalan menuju tempat pertemuan. Namun di area parkir, ponselnya berdering, panggilan dari Steve. Suyan menepi dan bersembunyi di balik mobil untuk menjawabnya. Suara Steve terdengar lembut namun syarat siasat, mencoba menanamkan keraguan baru di benak Suyan. Ia mengatakan bahwa semua kebaikan Haoming selama ini hanyalah strategi agar Barakin percaya dan proyek kerja sama mereka disetujui. Ia bahkan menyebut bahwa Haoming tengah menjalani masa uji coba 3 bulan yang diberikan oleh istri Barakin. Steve berusaha mengadu domba, meyakinkan Suyan bahwa Haoming memanfaatkan hubungan pribadi mereka demi kepentingan bisnis. Di saat bersamaan, Steve juga menggerakkan orang-orang yang memotret di sekitar lokasi untuk memperkeruh situasi dan mengguncang posisi saham Jinda. Suyan terdiam lama. Antara logika dan perasaan, hatinya berperang hebat. Namun akhirnya ia melangkah masuk ke restoran, berusaha terlihat tenang seolah tak terjadi apa-apa. Istri Barakin menyambut Suyan dengan ramah, memperlihatkan keramahan keluarga besar itu. Makan malam berlangsung hangat, tetapi Haoming merasakan jarak yang kembali terbentuk di antara mereka. Padahal sebelumnya, mereka hampir berdamai. Selesai makan, keluarga Barakin berpamitan dan Haoming hendak mengantar, tetapi Suyan lebih dulu meminta izin pulang. Ia tampak kecewa, dan kali ini ia tak ingin mendengar penjelasan apapun. Suyan merasa telah dimanfaatkan, bahwa Haoming hanya mendekat untuk membangun citra baik di depan mitra bisnis. Haoming mencoba menjelaskan bahwa apa yang terjadi hari itu bukan sandiwara, bahwa ada hal yang tak dipahaminya.
Su Yan menuduh bahwa orang yang memotret di sekitar adalah suruhan Haoming, namun setelah menelepon Chenin, terbukti bukan. Haoming tak mungkin sebodoh itu. Meski demikian, Su Yan tetap bersikeras bahwa Haoming telah memperalat hubungan mereka. Ia pun mengakui bahwa Steve baru saja menelponnya dan memengaruhi pikirannya. Haoming mencoba menjelaskan bahwa Steve dan pihak lain memang berusaha menjatuhkannya. Namun Su Yan yang sudah terlanjur terluka menilai hubungan mereka hanyalah bentuk saling memanfaatkan. Ia pun pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Haoming yang hanya bisa menatap punggungnya menjauh.